Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyinal karim al-mustafa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, ballagha risalah wa addal amanah wa nashal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Baik, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Masail al-Jahiliyah. Telah dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-14, yaitu berkenaan dengan nafyuhumul haq wa isbatuhumul batil. Mereka menafikan kebenaran dan menetapkan kebatilan. Jadi pada permasalahan yang ke-14 ini, di mana kebiasaan jahiliyah dari mereka adalah meniadakan atau menghilangkan kebenaran dari hadapan pandangan mereka, dan mereka menetapkan kebatilan, kerusakan. Ini sebabnya karena apa? Karena sebabnya yang paling inti dan paling utama adalah berkenaan dengan bab yang ke-13, bab sebelumnya ini, di mana mereka ghulu, berlebihan, melampaui batas terhadap para alim ulama di antara mereka, para ahlul ilmi di antara mereka, dan orang-orang soleh di antara mereka. Ini sebab awalnya. Maka muncul taklid buta, muncul hawa nafsu yang ditimbulkan atas mereka sehingga mereka menolak kebenaran. Itu sebab intinya mereka. Jadi karena mereka ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang soleh, orang-orang alim di antara mereka, maka mereka menghilangkan kebenaran dari mereka dan membenarkan apa yang salah di antara mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 171, Allah katakan,
ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahlul kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, jangan kalian melampaui batas terhadap agama kalian. Jadi kebiasaan Yahudi Nasrani apa? Mereka gulu, melampaui batas, mengagungkan para rahib dan rabi-rabinya mereka. Jadi para rabi dan rahib mereka ini diagungkan dengan pengagungan yang berlebihan, dan orang-orang soleh di antara mereka, sehingga mereka berkata sesuatu yang tidak benar terhadap Allah. Ya, ini Yahudi, sebagaimana mereka katakan Uzair adalah anak Allah. Uzair adalah anak Allah. Kalau Nasrani apa? Isa anaknya Allah. Ini karena sebab apa? Mereka mengagungkan berlebihan terhadap orang-orang soleh di antara mereka. Taib. Jadi pembahasan bab yang ke-14 ini berkaitan dengan pembahasan bab yang ke-13, di mana mereka meniadakan, menafikan kebenaran dan menetapkan kebatilan di antara mereka. Maka sehingga berkata Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, inna kulla ma taqaddama mabniyun ala qa'idatin wa hiya, sesungguhnya semua masalah jahiliyah yang disebutkan dari bab ke-13, bab ke-12, bab ke-11 sampai bab yang pertama hingga bab yang ke-14 ini, maka dibangun di atas kaidah, di mana mereka membangun kaidah ini dengan menetapkan an-nafi wal isbat, penafian dan penetapan. Yaitu apa? Mereka meniadakan atau menafikan kebenaran dan menetapkan kebatilan. Itu kaidahnya mereka. Jadi kalau tidak sesuai dengan pemahaman mereka, apa yang dilakukan oleh mereka? Kebenaran ditiadakan. Tapi kalau sesuai dengan pemahaman mereka, maka kebatilan pun akan ditetapkan oleh mereka. Itu kaidah yang dibangun, kaidah dasar jahiliyah. Nanti antum bisa lihat banyak di antara kita ini, saudara kita kaum muslimin, bukannya mereka itu tidak mau menerima kebenaran, tapi itu mereka menolak kebenaran atas dasar apa? Mereka sendiri yang telah menutup hati mereka dari apa? Kebenaran. Ya, jadi bukan Allah yang bukan kebenaran itu yang tidak mau datang pada mereka, tapi mereka yang menutup hati dari kebenaran, maka Allah menutup hati mereka dari kebenaran. Maka naudzubillah min zalik. Jangan sampai ya, kalau misalkan nanti antum temukan keluarga antum misalkan, atau saudara antum atau keluarga besar antum, ketika antum sampaikan kebenaran, sampaikan hak misalnya, kemudian ditolak oleh dia. Contohnya apa? Misalkan antum sampaikan pinjaman online itu riba misalnya, pinjol, ya, Shopee Pay Later, ada kami, aku laku, seberat apapun hidup yang ditanggung olehnya misalnya, dia butuh sekali dengan pinjaman, maka sebaiknya jangan kita meminjam dari hal-hal yang ribawi. Karena hujahnya mereka apa? Kan terpaksa, ya kan? Ini hujah yang dilakukan oleh mereka, kebanyakan dari mereka. Kan terpaksa, nggak ada uang, sudah minjam sana sini tapi nggak dipinjam dan sebagainya. Maka sebaiknya kita bersabar di atas kekurangan daripada kita menempuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ditanya apa? Dia akan menolak kebenaran karena apa? Dia sendiri yang menutup kebenaran pada hatinya. Ini kaidahnya orang-orang jahiliyah. Jadi an-nafi wal isbat, meniadakan dan menolak, menetapkan. Sehingga apa? Fayattabi'unal hawa wa dhanna. Ini kaidah mereka. Mereka mengikuti hawa nafsu dan prasangka. Yang tadi sudah kita katakan,
Kalau sesuai dengan hawa nafsunya mereka, sesuai dengan prasangkanya mereka, maka mereka akan apa? Ikuti. Mereka tetapkan. Kemudian apa? Wa yu'riduna amma ja'at bihir rusul, dan mereka meninggalkan, berpaling dari apa yang datang dari rasulnya. Ini kalau enggak sesuai dengan mereka, maka mereka tiadakan. Barakallahu. Contohnya lagi apa? Misalkan perayaan-perayaan tahun baru Islam yang sama sekali tidak pernah kita ketahui dikerjakan oleh Rasul, tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tidak pernah diamalkan oleh Rasul. Mau antum sampaikan ke mereka 1000 hujah sekalipun, apa tanggapan mereka? Mereka pasti akan apa? Menutup diri mereka dari kebenaran. Benar gak? Antum mau sampaikan mereka itu hujah, ini kan gak boleh, ini kan tidak sesuai dengan sunnah, antum katakan kepada mereka. Kemudian antum katakan ini kan tidak ada contoh dari Rasul. Apa kata mereka? Mereka akan apa? Berusaha menutup kebenaran yang datang pada mereka, karena mereka mengikuti hawa nafsu dan mengikuti prasangka. Ini yang dilakukan oleh mereka. Sehingga mereka menolak kebenaran yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala pada pembahasan bab yang ke-14 ini, yaitu berkenaan dengan sangat pada pembahasan poin yang ke-13. Wa innama mabniyatun 'alan nafyi wal isbat, yaitu kaidah jahiliyah yang berjalan di kalangan kaum muslimin, yaitu kaidah peniadaan dan penetapan. Tadi ya sudah kita jelaskan ya. Mereka meniadakan apa di sini? Kebenaran dan menetapkan kebatilan. Itu kaidahnya mereka. Gak bakal ketemu kita dengan mereka. Ahlul haq tidak akan ketemu dengan ahlul batil. Seperti air tidak akan ketemu dengan minyak, gak akan ketemu. Mau antum kasih 1000 hujah sekalipun pada mereka, maka mereka pasti akan menolaknya. Kecuali orang-orang yang Allah bersihkan hatinya, baru mereka mau berubah. Karena kan diantara kita mungkin dulu belum kenal sunnah kan, dulu sebagai pelaku yang berbuat baru dalam agama Islam. Kemudian antum atau kita ini kenal sunnah, kita buka hati kita kan untuk menerima kebenaran, baru kebenaran itu apa? Masuk. Tapi kalau antum tutup kebenaran dalam hati antum, gak akan pernah masuk kebenaran itu. Maka Allah akan tutup hati seseorang dari kebenaran, karena sebab mereka lah yang menutup hati mereka dari kebenaran. Nauzubillah min dzalik. Maka Syekh mengatakan fahum yusbituna ma nafahullah, mereka menetapkan apa yang Allah tiadakan. Wa yanfauna ma asbatahullah, dan mereka meniadakan apa yang Allah tetapkan. Paham enggak di sini itu maksudnya? Paham enggak? Jadi kaidah orang-orang jahiliyah ini menetapkan apa yang Allah tiadakan, menetapkan apa yang Allah haramkan, dan mereka meniadakan apa yang Allah halalkan bagi mereka. Itu kaidahnya mereka. Paham enggak maksudnya tadi? Ya. Jadi kalau sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka ini, maka mereka terima, itu aja. Gampangnya, simpelnya. Sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka, maka mereka terima yang datang di luar dari mereka. Tapi kalau tidak sesuai dengan mereka apa? Mereka bakal tinggalkan dan mereka tolak. Walidzalika waqa'u fid dhalal, oleh karena itu mereka terjatuh pada kesesatan yang nyata. Fallahu ja'ala nafas syirka wa asbata tauhid, karena Allah Subhanahu wa taala meniadakan yang namanya apa? Syirik, dan menetapkan tauhid. Berbeda dengan mereka. Antum bisa lihat seperti perayaan Haul, para ajengan, para pembesar kiai
dan sebagainya, abah guru dan sebagainya, itu mereka rayakan setahun sekali. Apa tujuan mereka itu? Mencari berkah dari orang soleh yang telah mati di antara mereka. Itu tujuan mereka. Jadi ada kaitannya nggak dengan pembahasan poin yang ke-13? Ada kan? Mereka melampaui batas gulu terhadap orang-orang soleh di antara mereka, sehingga mereka merayakan kematian guru mereka, orang-orang soleh, kiai mereka yang telah mati. Untuk apa? Mencari keberkahan dari mereka. Taib. Maka mereka apa? Meniadakan yang namanya syirik. Ditiadakan oleh mereka syirik karena mereka tahu mereka, kiainya mereka tahu perbuatan yang mereka lakukan nggak boleh. Serius, ada satu habib diam yang terkenal, ya, Anda nggak usah sebutkan namanya, ya. Bukan orang ini, orang Arab, ya, Habib itu. Ya. Dia mengatakan seseorang melakukan perbuatan syirik seperti nyembah kuburan, sujud di kuburan, ini perbuatan yang haram, tapi tidak musyrik orangnya. Antum paham nggak di sini maksudnya? Jadi sama saja dia membolehkan perbuatan dosa syirik, hanya haram saja, hanya haram, tapi tidak menjatuhkan seorang pada perbuatan syirik. Ini yang bahayanya seperti ini. Taib. Jadi mereka itu menetapkan syirik, meniadakan tauhid. Ini berbalik dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di mana Allah perintahkan tauhid, Allah larang kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun." Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-52, orang-orang yang beriman terhadap yang batil dan kufur terhadap Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi orang-orang yang mereka beriman terhadap yang batil, beriman terhadap kekufuran, kufur kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Baik. Maksudnya apa di sini? Maka Syekh mengatakan mereka beriman terhadap kebatilan, mereka menafikan kebenaran, dan mereka meniadakan kesyirikan. Itu yang diinginkan oleh mereka. Mereka menetapkan kesyirikan, meniadakan kebenaran. Barakallahu. Wahum kafaru billah, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanafau al-musbit haitsu amanu bil batil, di mana mereka meniadakan apa yang Allah tetapkan dan mereka beriman terhadap kebatilan apa yang Allah tiadakan. Ini lawan dari yang Allah inginkan. Barakallahu. Fahadhi qaidatul jahiliyah, kata Syekh. Maka ini adalah kaidah jahiliyah yang akan terus berjalan sampai hari kiamat. Akan terus berjalan sampai hari kiamat. Ya. Wa tahabbatuna fi dhalalihim, dan mereka akan berjalan dalam keadaan apa? Kesesatan. Jadi mereka itu akan berjalan di atas kesesatan. Barakallahu fikum. Falau tatabba'ta ahwalahum, kalau seandainya engkau, kata Syekh, mengikuti kondisi mereka, keadaan mereka, lawajadtaha la takhrut an hadhil qaidah, maka engkau akan menemukan, engkau akan melihat mereka tidak akan keluar dari kaidah ini. Tadi apa kaidahnya? Apa kaidahnya? Masalah yang ke-14. Apa kaidah yang ke-14 masalahnya? An-nafyu wal isbat, meniadakan kesesatan dan menetapkan apa? Meniadakan kebenaran dan menetapkan kebatilan. Itu kaidahnya mereka. Ya.
meniadakan kebenaran, kemudian mereka menetapkan kebatilan. Taib. Jadi kalau antum misalkan debat dengan mereka sekalipun tidak akan pernah nyambung dengan mereka. Maka dikatakan oleh Syekh, faman asyraka billah faqad nafa ma asbatahu Allah. Maka barang siapa yang dia berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah meniadakan apa yang Allah tetapkan pada mereka. Taib. Jadi seseorang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka otomatis mereka telah meniadakan apa yang Allah tetapkan pada mereka, yaitu kesyirikan. Wa asbata ma nafahullah, dan mereka telah menetapkan apa yang Allah tiadakan kepada mereka, itu apa? Mereka menetapkan kesyirikan, meniadakan tauhid. Mereka meniadakan tauhid, menetapkan kesyirikan. Itu bagi mereka. Sehingga muncul kaidah, waman ahalla haraman au harrama halalan fahuwa min hadzal qabil. Maka barang siapa yang dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia sama dengan kaidah golongan ini. Siapapun dia seorang muslim yang dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sama dengan kaidah an-nafyu wal isbat, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan kebenaran, kemudian menetapkan kebatilan. Contoh gampangnya apa? Apa contoh gampangnya? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Apa contohnya? Riba. Jelas Allah haramkan riba. Allah katakan dalam Quran surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Apa kata mereka? Riba yang berada di bank konvensional ini tidak haram, kata mereka. Ini fatwanya salah satu ustadz terkenal di Indonesia, Dr. Rozi, Buya Ar-Rozi. Iya, dia katakan itu. Jadi riba bank konvensional enggak haram, kata dia. Yang haram adalah riba jahiliyah, kata dia, yaitu riba yang mencekik. Antum tahu enggak riba yang mencekik itu? Maksudnya, Anda pinjam uang sama antum 10 juta, maka antum harus bayar ke Anda jadi 50 juta. Itu maksudnya riba jahiliyah, kata dia. Itu yang haram. Tapi kalau riba, kalau muamalah yang terjadi di bank, ini enggak riba, kata dia. Ini sama dengan tolong menolong di antara sama muslim. Parah enggak? Parah ini. Taib, barakallahu fikum. Jadi sama kaidah seperti ini. Jadi dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contohnya lagi apa? Sholawat sambil joget. Itu antum bisa lihat itu. Sholawat, iya, sholawat baik, tapi jogetnya ini dengan musik gambus dinyanyikan oleh perempuan, ini halal bagi mereka. Tapi haram bagi syariat Islam. Jadi dia menetapkan apa yang Allah haramkan, kemudian dia meninggalkan apa yang Allah halalkan. Itu kebalikan dari mereka. Sebagaimana Syekh menjelaskan, faman nafa ma ahallallahu, barang siapa yang dia meniadakan apa yang Allah halalkan, wa asbata ma harramahullah, dan menetapkan apa yang Allah haramkan, fahuwa min hadhil qaidah, maka dia sama dengan orang-orang yang seperti kaidah ini, yaitu sama dengan kaidah jahiliyah yang berjalan di kalangan kaum muslimin sampai hari kiamat. Allati la yakhrut anha syai'un min af'alil jahiliyah, yang tidak akan keluar darinya sesuatu dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Jadi hal ini termasuk dari perbuatan jahiliyah. Nauzubillah min dzalik.
Banyak ya, nanti antum bisa temukan lah dari golongan keluarga kita sendiri. Bahkan mereka mengatakan gak usah, perempuan tidak wajib menutup jilbab, yang penting hatinya dijilbabin. Itu udah, kata mereka udah top itu. Gak usah ditutupin jilbab bagi perempuan, yang penting hatinya dijilbabin. Apa kata mereka subhatnya? Percuma ditutup jilbabnya, tapi orangnya buruk, sikapnya parah. Nah ini subhat bagi mereka. Jadi percuma apa? Dia berjilbab tapi hatinya nggak dijilbabin, kata mereka. Jadi lebih baik hatinya dijilbabin daripada apa, tubuhnya dijilbabin. Ini kan aneh. Ini subhat yang dilontarkan oleh mereka orang-orang liberal, orang-orang yang beragama atas dasar apa? Akal, filsafat, yang sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu. Jadi kebanyakan kita ini beragama di atas apa? Dasar filsafat, pemikiran. Kalau sesuai dengan akal maka mereka akan terima. Kalau nggak sesuai dengan akal maka mereka akan tolak. Dan banyak di antara kita muslim tapi mereka nggak percaya dengan apa? Azab kubur. Antum bisa tanya kalau nggak percaya. Banyak pemahaman Mu'tazilah yang menyebar di kalangan kaum muslim ini banyak terhadap menolak azab kubur. Mereka katakan, saya nggak percaya, nggak sesuai dengan akal saya. Masa ada orang mati diazab? Bagaimana? Kami sudah buktikan dengan pasang kamera CCTV di dalam kuburan, buktinya aman-aman aja tuh mayit, nggak ada suara-suara atau tidak ada azab-azab yang kata mereka. Ini kan hal yang gaib, bener nggak? Terus kira-kira antum terima nggak kalau ada bukti orang yang memasang CCTV di dalam kuburan? Nggak apa-apa, kira-kira antum terima nggak? Sesuai dengan rasional, terima nggak? Kira-kira mungkin nggak antum terima kira-kira? Kalau orang yang lemah iman diterima. Wah, ini buktinya ada nih di video, dipasang selama 2 hari 2 malam, buktinya mayatnya nggak apa-apa, ya kan? Ada nggak pembuktian? Mereka ada. Bahkan mereka itu ada di negeri barat, itu kuburan itu terlihat dari luar. Iya, pakai kaca kuburannya. Ada, kalau antum nggak percaya ada. Aneh kan? Jadi kalau kita pakai akal, sehat, kita nggak nerima kita. Mana katanya ada azab kubur? Katanya ada malaikat yang akan mengazab di kubur. Buktinya nggak ada ini. Bagaimana cara membantahnya antum? Bagaimana cara membantahnya antum mereka? Bagaimana cara membantah orang-orang yang menolak azab kubur? Bagaimana? Oh yang mana? Antum kalau yang lemah iman kan bisa kan? Wah, kanda nih. Wah iya, benar juga ya. Sesuai dengan rasional ini. Bagaimana caranya? Antum bantah gampang. Antum balik lagi bertanya. Kira-kira Anda percaya nggak dengan adanya ruh? Ruh. Percaya nggak ada dengan adanya ruh? Ruh di dalam jasad Anda. Percaya? Itu sesuatu yang nampak atau tidak? Sesuatu yang bisa dirasakan dengan panca indera kita nggak? Penglihatan, raba, perasa, penciuman, bisa nggak dirasakan oleh kita? Ruh kita nggak bisa. Begitulah azab kubur dan nikmat kubur. Sesuatu yang gaib. Apa makna dari sesuatu yang gaib itu? Beriman kepada hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera antum. Kelima panca indera antum. Itu yang gaib. Makanya Allah puji orang-orang yang beriman terhadap gaib apa? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang keberapa? Ayat yang keberapa? Ayat yang kedua dan ketiga. Dzalikal kitabula
raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, kata Allah. Maka ini adalah kitab sebagai petunjuk bagi orang beriman yang mereka beriman terhadap yang ghaib. Jadi antum gak bakal bisa ngelihat, tidak akan pernah bisa antum melihat bagaimana siksa azab kubur walaupun dipasang 10 CCTV di kuburan itu, gak akan bisa. Sehebat apapun penemuan mereka, CCTV tercanggih gak akan pernah bisa terlihat di mata kepala kita. Yang bisa melihat siapa di sini? Azab siksa kubur? Hewan, binatang bisa melihat. Binatang yang bisa melihat itu. Manusia dan jin tidak akan pernah bisa melihat, kata Allah. Gak akan pernah bisa melihat. Maka begitulah kita membantah mereka, orang-orang yang menolak adanya azab dan fitnah kubur. Nauzubillah min dzalik. Taib. Wa man ada ahlat tauhid, maka barang siapa yang dia memusuhi ahlu tauhid, dia benci dengan ahlu tauhid, dia katakan orang-orang Wahabi tauhidnya trinitas, sama dengan tauhidnya Nasrani, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Benar gak? Kata mereka tauhidnya Wahabi, tauhidnya yang digembar-gemborkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata mereka, tuduhan keji yang disematkan pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi tauhidnya Wahabi, Ibnu Taimiyah tauhidnya trinitas. Padahal kalau antum mau tahu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi tauhid itu menjadi dua. Yang pertama, tauhidu al-ma'rifati wal isbat. Tauhid tentang mengenal Allah dan menetapkan Allah. Ini mencakup tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua, tauhidu al-qasdi wa talab. Tauhid tujuan dan permohonan. Ini mencakup tentang tauhid uluhiyah. Jadi tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Syekhul Islam yang membagi tauhid menjadi 3, ini tuduhan yang keji yang tidak berlandaskan. Antum paham baru di sini? Ya. Kemudian tuduhan yang mereka tuduhkan, Wahabi membagi tauhid menjadi 3 seperti Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, maka ini tuduhan yang tidak berlandaskan. Kenapa? Karena mereka saja boleh kok membagi fikih menjadi 3. Hukum mereka bagi menjadi apa? 3. Halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Ya kan? Mereka bagi 5 itu pembagian hukum syariat Islam. Ada nggak di Al-Quran, Sunnah Rasul, pembagian hukum syariat Islam? Ada nggak? Halal, haram, sunnah, makruh, sama mubah. Ada nggak? Nggak ada, nggak akan untuk temukan. Atau situ aja kok boleh, masa kita nggak boleh membagi? Nah itu kan. Terus yang lebih parahnya apa? Mereka membagi bid'ah aja ada 5. Apa kata mereka? Bid'ah terbagi menjadi 5. Bid'ah yang halal, bid'ah yang haram, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang sunnah. Kata mereka. Jadi 5 ini ada pembagian dari mereka. Lah masa kita nggak boleh bagi tauhid menjadi 3 bagian sesuai dengan apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Buktinya apa Ustaz pembagian tauhid menjadi 3? Ada yang bisa jawab nggak? Apa dalilnya? Nanti kalau antum ditanya apa dalilnya, antum tahu nggak? Pembagian tauhid itu ada di dalam Al-Quran. 3. Apa? Setiap hari antum baca itu. Surat apa? Hah?
Surat apa? Al-Fatihah. Bisa sehari lebih dari 5 kali antum. Antum tahu nggak arti maknanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Itu tauhid apa? Rububiyah. Rabb alam semesta. Tauhid rububiyah itu beriman terhadap apa? Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha menghidupkan, mematikan, Maha Pengatur bagi alam semesta ini. Ini tauhid rububiyah. Kemudian apa yang kedua? Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid apa ini? Asma'u was sifat. Nama dan sifat-sifat Allah. Allah Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa? Uluhiyah. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini kan 3 tauhidnya. Ada nggak selebih dari yang 3? Nggak ada. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan segala sesuatu di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan keesaan Allah, maka itu tauhid isinya. Segala sesuatu di dalam Al-Quran, baik dari ayat surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang mengartikan atau yang memaknakan tentang keesaan Allah, maka semuanya isinya tentang tauhid. Semuanya, semua tentang tauhid, berkenaan dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma'u was sifat. Barakallahu fikum. Maka nggak boleh kita membenci ahlu tauhid, nggak boleh. Haram hukumnya tidak kita mencela atau membenci ahlu tauhid. Ya, kita membenci orang-orang yang bertauhid, misalnya orang-orang yang dia menjaga tauhid, maka kita benci, nggak boleh. Sama saja kita membenci apa? Wali Allah, nggak boleh. Kemudian dan siapa saja seorang yang dia menjadikan wali sebagai teman ahli syirik, maka dia telah tercela. Apa contohnya? Dia menjadikan sahabat teman dekat orang-orang yang suka ke kuburan, wisata religi. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali suka menyambangi kuburan, berdoa, minta tawasul, tabaruk kepada mayit. Ini dijadikan teman oleh kita, sahabat, teman curhat dalam agama, maka haram hukumnya, nggak boleh kita. Nggak boleh. Antum jadikan sahabat, teman antum yang hobinya suka datang ke kuburan, minta ke kuburan atau ke dukun, atau percaya dengan ramalan bintang zodiak, percaya dengan kartu tarot, percaya dengan khodam, antum jadikan dia bestie, teman, maka haram hukumnya. Sama saja Islamnya antum dipertanyakan. Antum paham nggak di sini? Antum tahu nggak selama ini makna Islam itu apa? Tahu nggak apa makna Islam itu selama ini? Ada yang tahu nggak Islam itu apa maknanya? Makna Islam dijelaskan oleh para ulama, al-istislamu lillah bitauhid, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lillahi bita'ah, serta tunduk dan patuh kepada Allah dengan taat. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelaku syirik. Itu Islam. Itu dikatakan Islam yang sebenarnya. Jadi selama dia berteman dengan teman-teman yang suka datang ke kuburan, suka datang ke tempat-tempat live TikTok atau Instagram, WhatsApp dan sebagainya, Facebook,
dia datang ke situ, kemudian dia tanya kepada khodam-khodam, para dukun, paranormal dan sebagainya, antum jadikan dia teman, maka Islamnya antum dipertanyakan di sini. Karena Islam ini apa? Harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Nggak boleh kita jadikan dia sebagai teman atau sahabat. Sebagaimana Allah berfirman, antum tulis di sini dalilnya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-28. Ini larangan kita jadikan orang-orang kafir sebagai teman, sahabat atau pelindung kita. Di mana Allah katakan, la yattakhidhul mu'minuna al-kafiruna awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai teman, sebagai pelindung, sebagai sahabat, sebagai wali dari selain orang-orang yang beriman. Antum paham gak? Antum lebih senang, lebih care kepada orang-orang kafir, lebih care kepada orang-orang musyrik ketimbang orang-orang yang suka sholat ke masjid, orang-orang yang suka tauhid. Kemudian apa kata Allah? Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Maka barang siapa yang dia melakukan hal tersebut, maka sama saja bukan termasuk dari ajaran agama Allah. Berarti dia melakukan sesuatu yang tidak dari ajaran Islam. Kemudian apa kata Allah? Illa an yattaqu minhum tuqah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, Allah peringatkan orang-orang tersebut tentang siksa azab pada mereka. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Jadi orang-orang yang seperti itu akan Allah azab nanti ketika di yaumul hisab, karena mereka menjadikan ahlus syirik, orang-orang kafir sebagai teman wali bagi mereka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Wallahu alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan bulan depan, yaitu berkenaan dengan bab yang ke-15. Ada pertanyaan sedikit. Wallahu taala a'lam wa barakallahu. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Batasan temannya itu sampai sejauh mana, Ustadz? Antum boleh hanya untuk urusan dunia saja. Kalau antum jadikan dia sebagai bestie, sahabat, urusan agama, tukar pikir masalah urusan agama, maka haram hukumnya. Atau antum jadikan dia sebagai teman dekat antum, kemana-mana antum sama dia. Antum paham gak? Jadi kayak koin itu yang depan belakang gak bisa lepas. Antum lebih milih sama dia, kayaknya ana lebih enak deh sama, ana lebih care sama dia si fulan, padahal dia siapa? Kafir, Nasrani misalnya, ketimbang sama si fulan. Jangan seperti itu. Antum paham nggak? Ya, kalau untuk urusan dunia silakan, nggak masalah antum. Jadikan dia sebagai teman sharing, bertukar pikiran masalah urusan dunia, kerjaan boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Muamalah urusan dunia nggak masalah, paham nggak? Tapi kalau udah urusan antum jadikan dia bestie, kemana-mana antum ditraktir sama dia, dikasih antum tiap bulan, ya kan? Kemudian antum suruh nemenin dia kemana-mana, ke gereja juga antum mau, benar nggak? Karena udah temen kan, nggak enak nanti antum kalau nggak ini kan. Nah, itu yang nggak boleh seperti itu. Antum paham kan? Taib. Allahu a'lam barakallahu fikum. Ada lagi, silakan. Taib. Sambil nunggu yang lain, silakan. Ada pertanyaan? Tadi paham ya, insyaallah ya. Kaidah yang ke-14 ini ya. Pembahasan poin ke-14 ini masalah apa? Meniadakan kebenaran, menetapkan kebatilan. Itu aja poinnya. Ya.
Mereka orang-orang jahiliyah meniadakan kebenaran, menetapkan kebatilan. Jadi semua ini kaidahnya masuk kepada orang muslim juga. Siapa saja seorang muslim yang dia menolak kebenaran, menetapkan kebatilan, maka sama dengan apa? Jahiliyah, sama. Ya, taib. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan, yang kurang paham atau yang lain silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat At-Tariq. Apa? Hutang budi sama siapa? Paman antum ikut dari kecil. Kemudian bagaimanakah sikap antum terhadap paman antum? Ya, antum harus balas budi. Ya, balas budi amal kebaikan yang dilakukan oleh paman antum kepada antum. Tapi antum jangan ikut kalau dia memerintahkan yang buruk, jangan. Ya, karena apa kata Rasul? La yaskurillah man lam yaskurin nas. Tidaklah dia bersyukur kepada Allah yang dia tidak bersyukur pada manusia. Antum paham enggak? Ane dulu udah pernah dibantu sama paman ane misalnya. Dari anak kecil sampai anak lulus kuliah. Kemudian setelah itu anak enggak balas jasa, enggak membalas budi pekerti bantuan dari paman anak. Boleh enggak dalam Islam? Enggak boleh. Ini termasuk tidak bersyukur pada Allah. Jadi Islam itu mengajarkan kalau ada orang yang dia berbuat baik kepada kita, maka balaslah perbuatan baik yang sama atau lebih darinya. Antum paham? Tapi jangan kita ikut keburukan ini, jangan. Mentang-mentang kita dulu di sekolah yang dikuliahin, kemudian ayo kamu beli sana khomer, ini paman suruh nih, mau nggak antum? Jangan ya, suruh judi online, ayo nih pasang judi online sana, paman kasih duit, jangan. Ya, karena nggak ada ketaatan dalam keadaan maksiat kepada Allah. Taib ya, barakallahu fikum, wallahu alam. Taib. Ada lagi? Antum mau bertanya? Kepada paman antum dukun misalnya, contoh ya, atau orang lain ya, bukan antum, orang lain, pamannya dukun tapi dia berbuat baik sama orang itu, disekolahin, dikuliahin, tapi dia dukun, dari hasil dukun misalnya. Boleh gak kita ngasih hadiah kepadanya? Boleh. Antum kasih hadiah biar dia apa? Dapat hidayah dari Allah. Boleh antum kasih hadiah buku tentang sunnah, haramnya dukun dan sebagainya, boleh. Antum boleh kasih hadiah dia. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda, tahabbu, saling memberikan hadiahlah kalian, maka akan saling mencintai di antara kalian. Itu kaidahnya. Antum kasih hadiah kepada paman antum, walaupun dia bengal, zolim misalnya, ya suka kedukun, tapi antum kasih hadiah terus tentang sholat, bahayanya perdukunan, bahayanya zolim dan sebagainya, maka akan muncul kecintaan di antara kalian. Taib ya. Allahu a'lam, barakallahu fikum. Ya, jangan dibalas dengan keburukan, ya nggak boleh ya. Taib, hayakumullah. Cukup? Mau bertanya? Anda mau bertanya? Cukup. Tapi jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan kalimah subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.